Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ketemu kembali dengan saya M Teknik. Di kesempatan kali ini saya akan memperbaiki kulkas LG 2 pintu yang model seat by seat. Kulkas ini kasusnya tidak bisa dingin, untuk di ruangan freezernya tidak dingin sama sekali. Begitu juga di ruangan yang sebelahnya, kalau di ruangan freezer tidak dingin dan tidak mungkin juga di ruang sebelahnya ini bisa dingin. Ini untuk speknya. Kulkas ini 245 watt dan menggunakan Freon R134A. Ini bukan kulkas inverter yang model biasa. Oke, bagaimana cara memperbaikinya dan apanya yang harus kita cek? Silakan ditonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja ini kita lepaskan dulu untuk tutup belakang. Kita akan cari tahu apa yang menyebabkan kulkas ini tidak dingin. Ini untuk kompresornya, ini bukan inverter, masih menggunakan relay. Ini untuk spek kompresornya. Selanjutnya ini menggunakan kondensor gulung di samping kompresor dan juga menggunakan kipas untuk mendinginkan kompresornya. Oke, langsung saja kita cek. Pertama kita pasangkan dulu tang ampere pada kabel yang warna hitam. Ini kabel yang menuju ke overload. Kita akan cek ampernya apakah kompresornya bekerja. Oke, langsung saja kita nyalakan kulkasnya. Ini kita tunggu dulu sebentar. Nah, itu kelihatan ampernya terbaca 10. Ini sangat tinggi sekali. Kemudian kompresornya langsung mati, yang disebabkan karena overloadnya langsung memutus. Kalau untuk kipas kondensornya, ini kelihatan masih normal, tidak ada masalah. Itu kelihatan masih berputar. Kompresornya mati disebabkan karena overloadnya memutus. Berarti sekarang kompresornya sudah tidak bekerja lagi. Berarti kompresornya ini gagal start dan tidak bisa bekerja, jadi ampernya itu tinggi. Sekarang kita cek untuk ke bagian dalam. Ini kita cek untuk kipas di bagian evaporator. Untuk kipas evaporatornya ini kelihatan masih normal, kelihatan berputar. Berarti sekarang sudah jelas yang menyebabkan kulkas ini tidak dingin karena disebabkan kompresor gagal start. Kompresornya tidak bekerja. Oke, langsung saja kita cabut dulu kulkasnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada kompresor. Kemudian kita cek juga untuk bagian PTC relaynya. Dan kita cek untuk lilitan pada kompresor ini apakah masih normal. Ini kelihatan untuk relaynya menggunakan yang 3 pin. Ini untuk kabelnya ada 3 buah. Berarti untuk kulkas ini menggunakan 2 kapasitor, yaitu kapasitor running dan starting. Nanti kita akan cek. Selanjutnya kita cek dulu untuk relaynya apakah masih terhubung. Itu kelihatan untuk nilainya sudah tidak terbaca lagi. Berarti untuk relaynya ini sudah benar-benar rusak. Ini kalau kita ketok-ketok seperti ini kedengaran berbunyi. Berarti untuk PTC relaynya ini sudah benar-benar rusak. Oke, sekarang saya cek dulu untuk CRS-nya. Ini saya cek dulu common dengan running. Itu nilainya terbaca 7,7. Kemudian saya cek juga common dengan starting. Nilainya terbaca 18 ohm. Selanjutnya saya cek juga antara running dengan starting. Nilainya 24,5 ohm. Berarti untuk lilitan masih bagus. Selanjutnya saya akan bongkar untuk PTC-nya. Saya lihat isi di dalamnya. Nah, itu kelihatan untuk PTC-nya di dalamnya sudah pecah. Itu kelihatan, berarti PTC-nya ini sudah benar-benar rusak. Jadi apabila PTC-nya ini pecah, otomatis kompresornya tidak akan bekerja. Otomatis kompresornya itu cuman berdengung alias gagal starting. Oke, ini kulkasnya menggunakan 2 kapasitor. Yang putih ini adalah kapasitor running dan yang hitam adalah kapasitor starting. Dan kelihatan juga di atasnya menggunakan modul. Ini kulkasnya bukan inverter.
Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada kapasitornya, apakah kapasitornya masih bagus. Ini untuk kapasitor starting, dan yang putih ini adalah kapasitor running. Oke, sekarang saya ukur dulu untuk kapasitor startingnya. Ini kapasitor startingnya nilainya 33 mikro. Oke, itu terbaca nilainya 33,6 mikro. Berarti kapasitor startingnya masih bagus dan masih sehat. Selanjutnya untuk kapasitor running, ini nilainya 5 mikro. Ini saya ukur dulu. Oke, itu kelihatan nilainya 3,8 mikro, berarti sudah berkurang. Nanti saya ganti saja kapasitor runningnya. Ini saya ganti dulu untuk PTC-nya dengan yang baru. Ini saya gunakan PTC yang kaki 4 atau PTC yang multi. Untuk kabel biru ini adalah kabel running. Selanjutnya untuk kabel yang warna pink dan kabel merah ini adalah kabel ke kapasitor. Untuk pemasangannya jangan sampai terbalik. Untuk pemasangannya kita ikuti jalur yang aslinya. Ini sudah saya pasangkan untuk PTC. Selanjutnya untuk kabel biru ini adalah kabel running, kemudian merah ke kapasitor starting. Selanjutnya untuk kabel pink ini ke kapasitor running. Oke, selanjutnya saya akan bongkar relaynya. Ini untuk relay yang memakai kapasitor starting, itu jalurnya berbeda dengan relay yang pada umumnya. Ini kita ikuti untuk jalur yang digunakan pada relay aslinya. Ini kita pisahkan antara pin atas dengan pin bawah. Ini kita putuskan jalurnya, kita ikutin untuk relay yang aslinya. Ini kita potong seperti ini untuk pin atas dengan pin bawah dipisah. Jadi kita pisahkan jalurnya dengan cara seperti ini. Kalau untuk relay yang memakai kapasitor starting itu berbeda dengan relay yang umum atau relay yang multi. Oke, langsung saja kita pasangkan untuk PTC dan overloadnya. Pasangkan dulu untuk overloadnya. Selanjutnya baru kita pasangkan untuk PTC-nya. Oke, selanjutnya ini untuk kapasitor running. Ini yang nilainya 5 mikro. Ini sudah saya ganti dengan yang baru. Ini untuk kapasitornya yang lama. Ini kapasitornya saya ganti. Oke, sekarang kita tes untuk menghidupkan kulkasnya. Apakah kompresornya ini sudah bisa hidup? Ini kita tunggu dulu sebentar. Nah, itu kedengaran kompresornya itu sudah menyala. Apabila kompresornya menyala, itu kedengaran suaranya berdering dan kelihatan ampernya sudah rendah. Nanti ampernya ini akan turun lagi. Itu kelihatan ampernya itu perlahan-lahan dia akan turun. Jadi apabila kompresornya menyala, itu suaranya itu kedengaran berdering. Nah, itu kelihatan untuk ampernya sudah turun. Ini ampernya sudah normal. Oke, selanjutnya saya akan cek untuk kondensor. Itu kelihatan untuk kondensor panasnya sudah rata. Itu kelihatan suhunya diukur sudah panas. Dan kelihatan juga untuk kipas kondensornya sudah berputar. Ini kelihatan kondensornya panasnya sudah rata. Selanjutnya untuk filter. Ini filternya kelihatan sudah panas juga. Berarti kulkasnya ini sudah bisa dingin. Ini kelihatan dari suhunya untuk freonnya tidak masalah. Oke, selanjutnya kita cek untuk di bagian dalam. Ini untuk di bagian freezer. Ini kita cek suhunya. Ini karena kulkasnya masih baru menyala, suhunya masih terbaca -4. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.